pertama kafir, kedua goblok. Dan di Indonesia ini tidak ada pendeta yang kuasai bahasa itu. Ada 3 orang dulunya, 2 sudah di neraka karena sudah mati, tinggal saya masih hidup. Nah, seharusnya ketika Ustadz Mu'alaf itu fahami situasi itu, seorang mu'alaf itu harus lebih banyak belajar dari agamanya yang baru. Dia harus lebih banyak duduk dan menjadi pendengar untuk bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru yang selama ini tidak dia dapatkan di agamanya yang dulu. Bilang sama Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Gereja Indonesia, bikin debat pendeta dan ustadz di TV One. Saya yang mempendetakan pendeta dan ini dokumen saya rektor. Gak gampang orang bilang bahwa ini haram, ini halal, itu gak gampang. Itu harus punya posisi tertentu, keilmuan tertentu sehingga orang bisa buat fatwa. Di Mesir contohnya, gak gampang orang untuk menjadi pendakwah, penceramah. Itu harus melalui sertifikasi yang sudah dikeluarkan oleh otoritas tertentu yang di dalamnya adalah para ulama-ulama, bahwa orang ini sudah punya kemampuan untuk mengajar. 11-12 dengan Ustadz Maher. Ustadz Yahya Waloni juga merupakan seorang ustadz yang cukup dikenal kontroversial di mata publik. Ia adalah seorang pendakwah yang dulunya berprofesi sebagai pendeta sebelum memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf. Maka tak heran jika biasanya ceramahnya berhubungan dengan kristenisasi dan misionaris. Diketahui bahwa gaya berceramahnya kerap kali menghebohkan publik lantaran sering terkesan frontal dan belak-belakan. Hingga ia pun mendapat julukan sebagai Ustadz Pansos alias Ustadz Panjat Sosial. Julukan itu pernah diudarakan oleh Denny Siregar di kanal Geo Times yang dilansir dari Teropong, Senayan. Ia menilai bahwa Yahya sangat gemar menjelek-jelekan agama lamanya sebagai jualan agar pamor meningkatnya di mata umat muslim. Itu produk unggulan untuk menutupi kelemahannya dalam ilmu-ilmu agama Islam. Ia memainkan kata kasar dalam ceramahnya dan lumayan laku karena ada orang-orang yang senang dengan ceramah agama melalui kata-kata kasar. Demikian kata Denny. Yahya Yopi Waloni lahir di kota Manado pada 30 November 1970. Keluarganya berdarah Minahasa yang taat pada agama Kristen. Dari berbagai sumber, ia disebut pernah menjabat sebagai ketua atau rektor Sekolah Tinggi Teologia atau STT Calvinis Ebenezer di Sorong tahun 1997 sampai 2004. Kendati demikian, rupanya banyak penyangkalan dari pihak umat Kristen atas status Yahya tersebut. Dalam video yang beredar pun, Yahya Waloni sering mengaku sebagai mantan pendeta dan mengklaim pernah menjabat sebagai rektor UGI Papua. Ketua Bidang Dakwah dan Uhuwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Kiai Haji Holil Nafis, di akun Twitternya ikut berkomentar soal ceramah Ustadz Yahya Waloni yang kerap menjadi kontroversi. Awalnya, Holil menyebut bahwa sebelum menjadi ustadz atau berceramah tentang agama Islam, seorang mu'alaf harus lebih dulu banyak belajar untuk tahu tentang Islam. Saya pernah komentar tentang mu'alaf, bahwa ia orang yang baru masuk Islam sehingga tak banyak tahu tentang Islam. Demikian tulis @Holil Nafis pada Rabu, 17 Februari 2021. Sampaikan soal mengapa ia memilih Islam tapi jangan ceramah ajaran Islam yang tidak dia ketahui. Demikian sambungnya dengan menautkan link video berjudul "Belajar dulu, mu'alaf jangan keburu jadi ustadz". Cuitan Holil itu dikomentari sejumlah netizen. Salah seorang netizen pun bertanya soal ceramah Ustadz Yahya yang kerap menimbulkan kontroversi. Yahya diketahui merupakan seorang mu'alaf. Adapun netizen itu meminta pendapat Holil terkait ceramah Ustadz Yahya yang baru-baru viral lantaran mengaku sengaja menabrak seekor anjing hingga pincang. Pak Kiai, bagaimana pendapatnya tentang yang ini? Demikian tanya netizen @aiman_judakusum1 dengan menautkan video ceramah Yahya Waloni. Mendapat pertanyaan demikian, Holil menyebut jika penceramah yang disinggung netizen itu harus dibina dan dibimbing. Pasalnya, Holil menegaskan, mu'alaf harus belajar lebih dulu dan jangan buru-buru jadi ustaz. Ia pun mengingatkan bahwa seorang mu'alaf juga tidak boleh menjelekan agama sebelumnya. Lebih jauh, Holil menghimbau kepada umat untuk lebih selektif dalam mencari penceramah. Mu'alaf harusnya belajar dulu, jangan buru-buru jadi ustaz. Masyarakat pun hendaknya cari penceramah yang bisa ngaji dan berilmu. Ini perlu dibina, dibimbing, kecuali kalau tidak mau ya. Demikian jawab Holil Nafis. Mu'alaf itu tak boleh menjelekan agama sebelumnya, tak boleh membenci makhluk Allah meskipun anjing. Demikian jelasnya. Sebelumnya, Yahya Waloni ramai diperbincangkan di media sosial gara-gara ceramahnya dalam sebuah video yang tayang di Hadis TV pada Sabtu, 13 Februari 2021. Dalam video itu, Yahya menceritakan jika dirinya pernah menabrak seekor anjing di sekitar wilayah perbatasan antara Riau dan Jambi, tepatnya di sebuah kecamatan bernama Kemuning.
Yahya mengaku dengan sengaja menabrak anjing itu hingga pincang lantaran binatang tersebut haram. Kutabrak juga 1 ekor anjing. Enggak tahu yang punya itu. Lari pincang kakinya. Kalau kambing masih saya rem, tapi kulihat anjing najis. Kutembak 1 kali depan-depan, tak lipat atau terkapar. Demikian ujar Yahya sembari memperagakan bagaimana anjing itu meringis kesakitan. Kalau kambing saya rem, maksud saya mengerti. Tapi karena saya lihat anjing, saya tabrak. Demikian ungkapnya. Akhirnya Majelis Ulama Indonesia atau MUI memberikan komentar terkait penceramah Yahya Waloni yang dinilai kontroversial karena dakwah-dakwahnya yang sering dianggap meresahkan publik. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Khalil Nafis, mengemukakan pendapatnya mengenai Yahya Waloni. Melalui akun Twitter pribadinya, @KhalilNafis, ia menuliskan bahwa ada baiknya Yahya Waloni belajar lebih dalam lagi perihal Islam. Mu'alaf harusnya belajar dulu, jangan buru-buru jadi ustadz. Masyarakat pun hendaknya cari penceramah yang bisa ngaji dan berilmu. Ini perlu dibina, dibimbing. Kecuali kalau tak mau ya. Demikian tulisnya pada Rabu 17 Februari 2021. Tak hanya itu, Khalil juga menyinggung sebaiknya seorang mu'alaf tidak boleh menjelekan nama agama. Khalil juga menyinggung perihal hewan anjing di mata Islam. Mu'alaf itu tak boleh menjelekan agama sebelumnya, tak boleh membenci makhluk Allah, meskipun anjing. Demikian lanjutnya. Ia juga menyarankan sebaiknya sebagai seorang pendakwah, Yahya Waloni sudah sepatutnya tidak menyampaikan apa yang belum ia ketahui pasti. Terlebih, ia baru saja masuk Islam. Saya pernah komentar tentang mu'alaf, bahwa ia orang yang baru masuk Islam sehingga tak banyak tahu tentang Islam. Sampaikan soal mengapa ia memilih Islam, tapi jangan ceramah ajaran Islam yang tak dia ketahui. Demikian ujar Khalil. Ceramah kontroversial yang disampaikan Ustadz Yahya Waloni berbuntut panjang. Kekinian, DPR melalui Komisi 8 yang membidangi keagamaan meminta organisasi Islam memberikan pembinaan kepada para mu'alaf penceramah seperti Yahya. Bukan tanpa sebab, permintaan itu mengingat status Yahya sebelum menjadi penceramah. Ia merupakan seorang pendeta. Sekarang, setelah memberikan tausiah, isi ceramah Yahya dianggap jauh dari nilai-nilai Islam. Peristiwa ceramah Ustadz Yahya ini harus juga menjadi peringatan kepada seluruh ormas Islam, baik itu NU, Muhammadiyah, Persis, dan juga MUI, untuk memberikan pembinaan kepada para mu'alaf itu. Sehingga tidak terjadi orang yang berbicara atas nama Islam, tetapi sebenarnya jauh dari nilai-nilai Islam. Demikian kata anggota Komisi 8 Maman kepada Suara.com pada Rabu 17 Februari 2021. Maman mengatakan pembinaan menjadi ilmu dan ajaran Islam yang mendalam menjadi penting dilakukan kepada para mu'alaf. Terlebih mereka para mu'alaf yang turut menyampaikan pengalamannya melalui ceramah. Maman sendiri memaklumi semangat seorang mu'alaf untuk menyebarkan ajaran Islam. Namun disayangkan, jika ceramah yang diucapkan mereka justru intoleran, mengandung ujaran kebencian, dan dilakukan secara membabi buta. Pembinaan ini penting karena rata-rata mu'alaf itu dengan semangat gairah keislamannya akhirnya membabi buta dan tidak memiliki prinsip-prinsip dakwah yang toleran. Dakwah yang mengajak bukan mengejek, dakwah yang memberikan nuansa kedalaman, ilmu-ilmu keislaman. Jadi saya minta juga ormas-ormas itu melakukan pembinaan. Demikian kata Maman. Diketahui Ustadz Yahya Waloni dikenal sebagai penceramah yang biasanya bertopik pada kristenisasi dan misionaris. Topik itu tentunya berhubungan dengan latar belakangnya. Sebelum masuk Islam, dia adalah seorang pendeta. Ustadz Yahya Waloni sebelumnya terdaftar sebagai pendeta pada Badan Pengelola Amsinode GKI di Tanah Papua Wilayah 6, Sorong, Kaimana. Ceramahnya terkenal frontal dan belak-belakan, kerap kontroversial dengan topik utamanya misionaris dan kristenisasi. Ustadz Yahya Waloni mendapat julukan sebagai Ustadz Pansos atau Panjat Sosial dari Denny Siregar karena gemar mengangkat teori tentang agamanya dulu sebagai jualan, supaya pamornya meningkat di mata umat Islam. Padahal, apapun yang dikatakannya, belum tentu memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Kelahiran Ustadz Yahya Waloni. Membicarakan profil Ustadz Yahya Waloni berarti perlu dimulai dari kelahirannya. Ustadz Yahya diberi nama Yahya Yapi Waloni. Lahir di kota Manado 30 November 1970. Dia lahir di tengah-tengah keluarga Minahasa yang taat pada agama Kristen. Riwayat perjalanan hidup. Dari berbagai sumber disebutkan bahwa Ustadz Yahya Waloni pernah menjabat sebagai ketua atau rektor Sekolah Tinggi Teologia atau STT Calvinis Ebenezer di Sorong tahun 1997 sampai 2004. Dia pernah menetap di Sorong sejak tahun 1997 sampai 2004 karena pindah ke Balikpapan. Di sana, dia menjadi dosen di Universitas Balikpapan. Pada 2006, Ustadz Yahya Waloni pindah ke kota Cengkeh, Toli-Toli. Di Toli-Toli, dia mendapatkan bimbingan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Peristiwa pindah ke Islam. Lewat penuturan Ustadz Yahya dalam beberapa ceramahnya,
publik mengetahui kapan peristiwa Ustadz Yahya bersama keluarganya pindah Islam.